Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Sistem Operasi D081 kelompok 4 akan menjelaskan tentang diagram alur sistem operasi. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Tirsyad Raffi, NPM 017. Nama saya Muhammad Aldi Maulana, NPM 52. Saya Anissa Rahmania, NPM 176. Dan saya Muhammad Yustaflana dengan NPM akhir 289. Saya Rengga Yogi Febrianto dengan NPM 21081010295. Selanjutnya kelompok kami akan menjelaskan tentang diagram alur operasi. Oke, yang pertama-tama user system atau pengguna. Itu berinteraksi dengan user interface atau antarmuka pengguna. Hampir semua sistem operasi memiliki antarmuka pengguna dengan berbagai macam seperti command line, grafik user interface, touchscreen, dan lain-lain. Antarmuka ini dapat mengambil beberapa bentuk. Contoh GUI, yaitu sistem jendela dengan mouse yang berfungsi sebagai alat penunjuk untuk mengarahkan view, memilih dari menu, dan membuat pilihan dan keyboard untuk memasukkan teks. Sistem seluler seperti ponsel, tablet, menyediakan antarmuka layar sentuh. Memungkinkan pengguna untuk geser jari mereka di layar atau tekan tombol di layar untuk memilih pilihan. Jadi selanjutnya yaitu sistem call. Sistem call ini antarmuka pemrograman ke layanan-layanan sistem operasi. Biasanya sistem call ini minta dia layanin apa oleh sistem operasinya. Selanjutnya yaitu sistem call memanggil fungsi sistem service. Nah, di bawahnya ini ada layanan-layanan seperti eksklusif program, yaitu sistem operasi harus dapat membaca dan menyiapkan program di memori untuk di-run. Setelah program menyelesaikan fungsinya, maka programnya dihentikan. Lalu ada manipulasi sistem file. Jadi manipulasi sistem file ini segala sesuatu yang terkait dengan penggunaan file di sistem komputernya. Contohnya menciptakan file, membuat file, dan juga menghapus file. Lalu ada error detection. Selanjutnya akan diproses oleh sistem operasi. Sistem operasi ini thread. Thread itu artinya benang. Jadi kalau diibaratkan operasi itu kain, kalau thread itu benang. Jadi thread itu lebih spesifikasi dalam memproses. Lalu ada user thread dan kernel thread. User thread ini bisa dilihat dan dimanipulasi oleh user. Sedangkan kernel thread itu dijalankan oleh kernel, tetapi user tidak perlu tahu. Jadi user itu tidak tahu prosesnya di kernel, hanya bisa mengganti pada user thread. Selanjutnya akan menuju hardware untuk diproses secara real. Kemudian banyak sistem menyediakan dukungan perangkat keras untuk mengimplementasikan kode bagian kritis. Lalu uniprosesor. Uniprosesor berfungsi dapat menonaktifkan interupsi dengan kode yang sedang berjalan akan dieksekusi tanpa preemption. Kemudian pada umumnya tidak efisien pada sistem multiprosesor. Lalu sistem operasi yang menggunakan ini tidak dapat diskalakan secara luas. Kita akan melihat 3 bentuk dukungan perangkat keras.
Satu, instruksi perangkat keras, kemudian yang kedua adalah variabel atom. Untuk instruksi perangkat keras khusus, itu memungkinkan kita untuk menguji dan juga memodifikasi isi dari sebuah kata, atau untuk menukar isi dari dua kata secara atom atau gangguan. Yang dimana pada hardware instruction ini terdapat dua layan, yaitu test and set dan juga compare and swap. Kemudian untuk atomic variable sendiri itu menyediakan pembaruan atom atau tidak pernah terputus pada tipe data dasar seperti bilangan bulat dan juga boolean. Selanjutnya yaitu ada deadlock. Nah, deadlock ini terjadi ketika suatu proses yang jumlahnya lebih dari 2 tidak bisa berjalan karena saling menunggu satu dengan yang lainnya. Jika terjadi deadlock, dia akan terjadi perputaran terus-menerus, tidak ada penyelesaiannya. Kalau tanpa deadlock, dia tidak ada perputaran, jadi tidak berputar terus-menerus. Jika dilihat dari diagram ini, jika tanpa deadlock yang sebelah kiri, dia akan ada penyelesaiannya, dia akan keluar ke P1. Kalau yang sebelah kanan dengan deadlock, dia berputar terus-menerus, tidak ada terjadinya penyelesaian. Ya, mungkin segitu saja penjelasan tentang diagram alur sistem operasi dari kelompok kami. Mungkin banyak kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.